Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan pewawancara kepada Karang Taruna di sekitar dan akan menyebarkan poster tentang anti narkoba. Sebelum melakukan kegiatan, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Di sini saya Sakti Nuzan Abrar. Saya Aprilia Ina Malani. Saya Naila Masyayu. Saya Siti Naila Seni Madinata. Saya Fatina Sanjiun. Saya Mario Kreanga. Kita sudah sama kakak Karang Tarunanya. Sebelum kita mulai pertanyaan, angka baiknya kakak memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Oke, berawal dari saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Haji Pratama. Saya sebagai Ketua Karang Taruna RW 14 dari Komplek Gereja Pancar Mas Indah. Perkenalkan, nama gue Adri Gustanu, sebagai pembina Karang Taruna. Jadi setelah perkenalan, sekarang kita lanjut sama pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan nih kak. Oke, jadi gimana sih kan tanggapan kakak tentang saudara meraknya kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja sekarang? Dari dulu tuh, kalau dari maraknya sih, pandangan gue karena lingkungan sekarang tuh udah terlalu bebas dan semua informasi itu udah terlalu gampang untuk para remaja buat mengolahnya. Jadi pergaulan tuh makin bebas aja sih, nggak lewat orang-orang tertentu tapi lewat internet aja udah bisa mengakses siapa yang jual narkoba mungkin. Jadi terlalu gampang lah aksesnya sekarang. Terus untuk lingkungan kakak sendiri, apakah pernah terjadi penyalahgunaan narkoba? Kalau pernah terjadi sih kayaknya nggak ada, cuman selama berapa tahun ya kita udah di sini ya, mungkin dari sebelumnya kayak tahun 2010 ke bawah mungkin ada, cuman yang bisa dipastikan ketika 2010 ke atas kita nggak ada sih kasus narkoba. Berarti dulu tuh pernah ya kak? Kayaknya, soalnya pernah dengar cerita dari abang-abang yang dulu. Terus untuk bagaimana mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba untuk lingkungan sekitar ini gimana kak? Mencegahnya gimana? Sebenarnya cara mencegahnya itu ada beberapa ya. Mungkin cara yang paling simpel adalah kita meningkatkan gimana caranya ada kegiatan untuk anak-anak muda di lingkungan RW 14. Jadi kegiatannya positif seperti berorganisasi, kita ajarkan, lalu gimana caranya juga setiap mungkin beberapa periode kita kasih penyuluhan tentang narkoba, tentang kenakalan remaja. Lalu juga di komplek tuh harus ada di kegiatan olahraga juga, jadi tahu bagaimana efek samping dari narkoba tersebut. Terus kalau di lingkungan kakak, apakah memiliki cara tersendiri untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba? Di lingkungan kami adanya kegiatan dari remaja, yaitu misalkan kita ada olahraga rutin gitu. Lalu juga biasanya kita mengadakan acara-acara kayak misalkan sosial masyarakat ya, kayak misalkan kita kadang membagi-bagi makanan, lalu juga kadang kita ngelakuin acara-acara mungkin yang di lingkungan lain nggak ada, kayak contoh misalkan itu kita kadang menghias komplek dengan acara seni mural, lalu adanya juga beberapa kegiatan-kegiatan kayak misalnya kerja bakti remaja ya, itu kan mungkin di lingkungan lain udah mulai pudar. Nah di sini tuh sedang ditingkatkan acara seperti itu agar narkoba tuh nggak bisa masuk ke lingkungan kita juga gitu. Terus menurut kakak, apakah hukuman bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba sudah cukup sekarang? Untuk hukuman sih efek jerahnya mungkin kurang ya, karena dari kita sebenarnya kita tidak bisa menyalahgunakan full anak muda dan remaja yang menyalahgunakan narkoba. Seharusnya kita menyalahkannya itu ke pihak yang lebih mungkin ya, seperti taruhlah kita pihak orang tua juga, karena untuk narkoba sendiri dari saudara Ju bilang
dapat akses itu gampang, dari media sosial pun kita bisa dapat. Jadi kita membataskannya itu seharusnya dengan cara media sosial juga. Lalu akses beberapa mungkin untuk remaja dan anak muda tuh agak diperketat lagi, karena kita sebagai anak muda dan remaja tuh memiliki jiwa penasaran yang cukup luas seperti itu sih. Oke, baik. Beberapa pertanyaan sudah dijawab dan selanjutnya teman kita yang akan menanyakan pertanyaan. Baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih tanggapan kakak nih tentang para pelaku penyebar penyalahgunaan narkoba ini yang sekarang masih bebas berkeliaran? Tanggapan untuk Para pelaku penyebar narkoba yang saat ini pengedarnya. masih- iya. Tanggapannya sih ya sangat disayangkan, karena dari pihak hukum di Indonesia juga lebih banyak nyari pemakainya daripada pengedarnya. Harusnya kita ngekat dari pengedarnya sih, harus lebih galak di situnya sih palingan. Kalau untuk pemerintah sendiri kak, mungkin ada saran supaya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ini? Peran pemerintah ya, saran untuk pemerintah sebenarnya itu balik lagi, karena fokus dari pemerintah ini cuman yang buat pemakai-pemakainya aja, pengedarnya tuh nggak terlalu digencarkan. Mungkin ada beberapa yang ditangkap tapi nggak dipublikasikan. Ketika udah dipublikasikan ini kan bisa jadi announce buat para pengedar lainnya biar lebih takut. Tapi beberapa yang kasus pengedar itu ditangkap tuh nggak di follow up tinggi, mungkin nggak sampai televisi gitu segala macam, cuman di redaksi koran digital gitu aja. Dia sih paling. Kalau tanggapan kakak tentang remaja yang mengatakan bahwa menggunakan narkoba adalah sesuatu yang gaul, itu gimana kak? Kalau untuk tanggapan ya, jadi sebenarnya balik lagi ke budaya sih. Remaja dan anak muda di negara kita tuh terlalu ke barat-baratan. Jadi sehingga bagaimana cara penggunaan dari narkoba itu salah. Seharusnya kalau kita perhatikan di negara maju, dari pemerintahnya pun mereka sebenarnya melegalkan tetapi dengan batasan tertentu gitu. Karena mengurangi tingkatnya stres, lalu tingkatnya kita mungkin banyak depresi ya. Jadi itu sebenarnya legalnya itu tujuannya untuk mengurangi tingkat depresi masyarakat. Tetapi di Indonesia sendiri dengan cara ada larangan, lalu dengan beranggapan bahwa makan narkoba itu gaul, itu sebenarnya pola pikir yang salah juga sih. Jadi kita bagaimana caranya kita menghilangkan pola pikir seperti itu. Jadi dari pihak pemerintahnya dan anak muda melakukan mungkin kajian, lalu kita bagaimana menemukan jalur tengahnya itu. Jadi tidak mengikuti budaya dari budaya barat tersebut seperti itu. Terus menurut kakak tips apa yang bisa dilakukan agar remaja terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Ya lebih aktif dalam sosial lingkungan aja sih, karena pada sejatinya yang bisa saya lihat nih, yang dari kacamata saya itu kehidupan sosial pemuda sekarang tuh lebih banyak di gadget dan di internet sih, dibanding dengan bergaul, kita berinteraksi yang sesama lebih tua, ke orang tua gitu segala macam udah kurang banget. Dan itu faktor buat ngelindunginya kan. Kalau dari kita sering ngobrol di sosial tuh kayak orang tua masih sering nasehatin, tapi kalau di internet tuh kita ketemunya yang sebaya sama kita semua, jadi kayak lebih bebas berekspresif. Dan itu balik lagi yang tadi katanya apa, pemuda itu lebih luas ya untuk luas, rasa penasarannya ya. penasaran. Itu sih lebih banyak kegiatan di sosialnya aja sih harusnya pemuda sekarang. Apa nih yang menjadi pemicu terbesar terjadinya kasus penyebaran narkoba ini? Oke, kalau pemicu terbesarnya itu media sosial sama kita, bagaimana orang tua cara membatasi anak muda dan anak-anaknya, itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak-kakak bagaimana agar tidak tergoda oleh narkoba? Dari faktor lingkungan, dengan cara kita memilih lingkungan yang bagus, menurut gue udah bisa ke arah yang lebih baik sih dibanding nggak punya lingkungan yang bagus. Itu sih palingan. Menurut kakak salah nggak nih jika seorang pecandu narkoba dijauhkan di lingkungan masyarakat? Salah sih. Seharusnya seorang pecandu narkoba itu kita harus rangkulnya dalam arti kata agar mereka tahu efek sampingnya, lalu kita kasih beri penjelasan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah. Pertanyaan selanjutnya lagi, menurut kakak-kakak sekalian bagaimana peran orang tua supaya anaknya terhindar dari narkoba?
di zaman sekarang sih mending, kalau saran dari saya dan pemikiran saya, orang tua harus berposisi sebagai temen-temennya anak-anaknya sih, kayak lebih friendly aja sama anak ya, jangan dikasih gap lah anaknya gitu sih. Selanjutnya Kak, bagaimana menumbuhkan kesadaran agar tidak apatis terhadap ancaman narkoba? Bukan kesadaran, jadi balik lagi sih kita melakukan bagaimana caranya melakukan seminar-seminar kepada anak muda, lalu memberikan kegiatan mereka yang positif, dan kita memberikan bagaimana penyuluhan efek samping dari narkoba tersebut gitu. Jangan sampai kita hanya memberikan penyuluhan kayak iklan kayak jangan stop menggunakan narkoba, itu salah. Jadi kita seharusnya memberikan detail bagaimana informasi tentang narkoba, dari efek samping, terus lalu apa sih sebenarnya tujuan yang tepat pengguna narkoba itu untuk apa, seperti itu. Sanksi juga. Selanjutnya yang terakhir, apakah minuman-minuman keras bisa mendorong penyalahgunaan narkoba? Semua bisa mendorong, kayak rokok juga bisa mendorong, minuman juga bisa mendorong, balik lagi ke diri dia dan lingkungannya, karena pada sejatinya semua akan bisa ditahan kalau lingkungannya itu bagus sih.